dalam kultur feodal kita ini, pertama-tama heavy eksekutif. Ya. Semuanya itu yang penting eksekutif. Nggak penting itu Ya. legislatif. Nggak penting legislatif. Makanya kenapa capresnya yang paling kuat itu mantan kepala eksekutif. Mantan gubernur. Kenapa? Karena di kepala kita itu heavy eksekutif. Ya. Karena kita menganggap ini simbolnya itu ada di situ. Penguasa, ya kan? Ya apa namanya? Ratu, ya kan? Ratu adil. Semuanya begitu gitu. Ya. Tapi tidak pada pemikir, kalau di Amerika Serikat trennya mereka yang akan menjadi presiden Amerika itu adalah orang-orang di Senat yang dianggap sudah matang secara intelektual, pikirannya luas, memikirkan semua hal tentang bangsa ini. Itu yang disebutkan di dalam demokrasi Athena itu kan, tentang syarat-syarat pemimpin gitu. Dia mesti seorang filosof gitu. Jadi waktu konsep Plato tentang philosopher king gitu kan, itu lahir karena adanya dilema. Yang pertama dia bilang seorang pemimpin itu harus seorang filosof. Karena yang paling penting dari seorang pemimpin adalah dia mengerti konsep-konsep dasar tentang kebenaran, keadilan, ya kan, etik dan sebagainya itu, tirani mayoritas, ya kan, dan seterusnya lah. Konsep-konsep yang ideal ini hanya bisa dimengerti oleh seorang filosof. Demokrasi Athena loh yang penduduknya cuma berapa puluh ribu, ya kan? Ribuan tahun yang lalu. Filosof. Cuman kemudian kan ada interupsi tentang filosof kadang-kadang tidak konkret. Makanya paling ideal kalau ada seorang filosof tapi kita berikan dia kekuasaan seperti raja. Jadi wisdomnya dia adalah seorang filosof, dia ngerti konsep-konsep besar tentang keadilan dan sebagainya. Dia nggak mungkin berbuat zalim gitu kan. Tapi tolong berikan kepada dia kekuasaan yang efektif. Maka lahirlah konsep philosopher king itu. Dia adalah filosof tapi dia raja yang semua wisdomnya itu dia bisa eksekusi. Nah itu fondasinya dari demokrasi kita itu. Maka kita sebenarnya mencari pemimpin dalam demokrasi, mencari filosof. Kita cari orang yang bisa berpikir luas, yang tidak mungkin terjebak kepada sesuatu yang dangkal. Ada wisdom di situ. Ada wisdom di situ, ada pengertian tentang hal-hal besar. Nah di kita itu tidak engage itu. Cari yang paling sibuk. Ya kan? Maka itu yang saya bilang, di antara penyakit-penyakit kita itu, bangsa kita itu nggak bisa membedakan antara sibuk dan sukses. Dianggap kalau udah sibuk pasti Orang sukses. udah sibuk dianggap sukses gitu. Di kampung saya itu kalau ada orang naik sepeda kemana-mana, pakai tas Umar Bakri itu, muter-muter, orang sibuk. Padahal itu orang nggak ada itunya, sukses-suksesnya. Nah ini problem kita gitu loh. Nah saya kira di situ kita mesti mulai sekarang ini gitu.